Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Damiana Claristartinagi dengan NIM 2024-01-01-001. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Maumere. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Simak videonya ya. Barisan aritmatika itu merupakan suatu barisan bilangan yang memiliki selisih tetap di antara dua suku yang beraturan. Rumusnya yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B, dengan keterangan UN adalah suku ke N, B itu adalah beda atau selisih, dan A itu adalah suku pertama. Kita lihat ke pengertian deret aritmatika. Apakah adik-adik atau teman-teman sudah tahu pengertian dari deret aritmatika? Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari deret aritmatika, yaitu suatu urutan bilangan di mana suku Kn merupakan hasil jumlah dari suku K N kurang 1 dengan selisih atau beda. Deret aritmatika memiliki rumus yang dimana rumusnya itu adalah Sn sama dengan 2A ditambah N kurang 1 dikali B, dengan keterangan Sn itu jumlah N suku pertama, UN itu suku Kn, B itu adalah beda atau selisih, A itu suku pertama, dan N itu adalah banyaknya suku. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk pada contoh soal barisan aritmatika. Tentukan suku ke-10 dari barisan berikut. Pertama, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Yang kedua, 2, min 1, min 4, min 7, dan seterusnya. Penyelesaiannya, kita harus mencari suku ke-10 dari dua soal tersebut. Maka, pertama kita ketahui bahwa pada soal pertama A-nya adalah 5, di mana A adalah suku pertama dan B-nya adalah 5, di mana B itu adalah beda. Karena diketahui bahwa rumus umum barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana UN itu adalah rumus suku Kn. Jadi, karena pada soal pertama ditanya adalah suku ke-10, maka langsung saja kita substitusikan N menjadi 10, sehingga UN sama dengan A N kurang 1 dikali B. Sampai di sini paham? Jadi A sama dengan 5 ditambah N itu sama dengan 10 dikurangi 1, lalu kita dikalikan dengan 5. Sehingga karena pada operasi bilangan bulat bahwa yang di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 10 dikurang 1 sama dengan 9, sehingga 9 dikalikan dengan 5 sama dengan 45, lalu 45 ditambah 5 sama dengan 50. Maka suku ke-10 pada soal pertama yaitu 50. Sampai di sini paham tidak teman-teman?
Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Cara penyelesaiannya sama dengan soal pertama. Jadi, karena pada soal kedua diketahui A-nya adalah 2, yaitu suku pertamanya dan B-nya itu sama dengan min 3, yaitu beda. Jadi teman-teman, karena pada soal kedua cara penyelesaian sama dengan soal pertama, dan yang ditanya juga adalah suku ke-10, maka langsung saja U10 sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Sehingga A sama dengan 2 ditambah N kurang 1, N itu sama dengan 10 dikurangi 1, lalu kita dikalikan dengan min 3, di mana min 3 itu adalah hasil dari B. Sehingga 10 dikurangi 1 sama dengan 9, jadi 9 dikali 3, 9 dikali min 3 sama dengan min 7. Lalu terakhir, min 7 dijumlahkan dengan 2, sehingga 2 ditambah min 7 itu hasilnya yaitu min 25. Oh, baik, sampai di sini ada yang paham teman-teman? Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal deret aritmatika ya. Di mana diketahui deret aritmatika itu 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah seterusnya. Jadi kita harus menentukan jumlah 20 suku pertama, yang artinya kita disuruh menjumlahkan dari suku pertama hingga suku ke-20. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir karena untuk menyelesaikannya sudah dibuat rumus untuk mempermudah dalam penyelesaian soal tersebut. Karena pada soal ini ditekankan untuk menentukan jumlah suku ke-20 pertama, nanti kita akan menggunakan rumus S20. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke penyelesaiannya teman-teman. Sebelum kita masuk ke rumus SN-nya, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai UN-nya. Teman-teman, karena di dalam rumus SN terselip nilai UN, pada soal ini diketahui A-nya atau suku pertamanya itu 2 dan bedanya itu min 3, maka UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Karena sudah diketahui A sama dengan 2, maka 2 ditambah N kurang 1 dikali 3. Maka 2 ditambah 3N dikurang 3 hasilnya adalah 3N kurang 1. Jadi nilai UN-nya adalah 3N dikurang 1 teman-teman. Karena kita sudah mengetahui nilai UN-nya, maka langsung saja kita mensubstitusikan ke rumus SN-nya teman-teman. Karena kita sudah mengetahui nilai UN-nya, maka langsung saja kita mensubstitusikan ke rumus SN-nya teman-teman. Maka SN sama dengan N per 2 kali A ditambah UN, jadi N per 2 dikali 2. 2 itu adalah nilai dari A ditambah dengan UN, di mana nilai UN-nya itu jadi diketahui 3N dikurang 1. Maka N per 2 dikali 3N ditambah 1 itu didapat dari 2 dikurang 1 sama dengan 1 teman-teman. Karena sudah diketahui rumus SN-nya adalah N per 2 dikali 3N ditambah 1, maka berdasarkan soal tadi kita disarankan untuk menjumlahkan 20 suku pertama ya teman-teman. Langsung saja SN
N-nya diganti dengan 20, sehingga S20 sama dengan N per 2 kali 3N ditambah 1. Karena N-nya kita ganti dengan 20, maka 20 per 2 dikali 3N. N-nya karena 20 jadi 3 dikali 20 ditambah 1. Sekarang kita akan menyelesaikan bagiannya masing-masing. Jadi 20 dibagi dengan 2 sama dengan 10. 3 dikali 20 itu adalah 60. 60 itu ditambah dengan 1 yaitu hasilnya 61. Sehingga 10 dikali 61 yaitu 610. Jadi teman-teman sudah diketahui bahwa S20-nya yaitu 610. Sampai di sini paham teman-teman? Selanjutnya kita masuk ke pengertian deret geometri. Pasti teman-teman sudah mengetahui ya pengertian dari deret geometri. Jadi sekarang saya akan menjelaskan ulang dari pengertian deret geometri tersebut. Deret geometri adalah jumlah dari setiap suku barisan geometri. Bentuk umumnya yaitu Sn sama dengan A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah titik-titik ditambah AR pangkat N. Nah teman-teman, adapun rumus umum deret geometri. Kita lihat Sn sama dengan A 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. R lebih kecil dari 1 atau Sn sama dengan A R pangkat N dikurangi 1 per N dikurang 1, di mana R lebih besar dari 1. Dengan keterangannya, Sn adalah jumlah N suku pertama, A itu adalah jumlah suku pertama, UN itu adalah UN itu adalah suku ke N, dan N itu adalah banyaknya suku. Adapun contoh soal dari deret geometri. Hitunglah jumlah 9 suku dari deret 3, min 6, 12, min 24, 48, dan seterusnya. Nah, dari sini kita tentukan dulu suku pertamanya. Suku pertamanya adalah 3, kemudian rasionya atau R-nya, rumusnya itu kan 2 per U1 ya. Kita punya U2-nya 6, U1-nya adalah 3. Maka min 6 per 3 hasilnya yaitu min 2. Dan yang ditanya adalah jumlah 9 suku. Maka N-nya adalah 9. Nah, kita cari ya. Kan rumusnya Sn sama dengan A, R-nya min 2. Maka kita pakai rumus yang 1 dikurang R pangkat N per 1 maka kita pakai rumus yang 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Kita punya kita punya A-nya 3, 1 kurang R min 2 pangkat 9 per 1 kurang min 2, maka kita punya 3, 1 kurang min 2 di pangkat 9 sama dengan min 512 per 3. Maka kita coret 3, kemudian kita punya 1 kurang min 512, hasilnya adalah positif 513. Pasti teman-teman sudah tahu kan pengertian dari deret geometri tak hingga? Pasti dong. Baik, deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang banyak suku-sukunya tak hingga. Kita bisa ditulis A ditambah AR tambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah seterusnya. Rumus umumnya itu S
tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. Kita masuk ke contoh soal deret geometri tak hingga. Soalnya yaitu jumlah tak hingga dari sebuah deret geometri tak hingga adalah 36. Jika suku pertamanya 24, besar suku rasionya adalah, teman-teman sudah paham kan dari contohnya, dari pertanyaannya. Di sini kita tulis yang diketahui, S tak hingganya yaitu 36, kemudian suku pertamanya adalah 24 dan yang ditanya adalah rasionya ya teman-teman. Kita tulis rumus umumnya adalah S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Kita isi R tak hingga sama dengan 36, A nya 24 per 1 kurang R. Kalau sudah begini kita kali silang ya teman-teman. 36 dikali 1 dikurang R sama dengan 24. Maka kita punya 1 dikurang R sama dengan 24 per 36 ya teman-teman. Ini kita sederhanakannya ya. Kita bagi 12. Maka kita punya 1 kurang R sama dengan 2 per 3 min R sama dengan 2 per 3 kurang 1. Oke, baik. Min R-nya sama dengan 1, itu kan artinya 3 per 3 ya. Maka 2 per 3 dikurang 3 per 3 sama dengan min 1 per 3. Maka kita punya rasionya adalah positif 1 per 3 ya teman-teman. Sampai di sini paham ya teman-teman? Pasti paham dong. Oke teman-teman, sampai sini saja ya pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.